sahabat Muslion Channel. Hari ini kita berada di lokasi sebuah peradaban yang dibangun di sebuah kampung, sebuah desa yang ada di kota Serang. Dibangun oleh sosok yang sangat menginspirasi kita semua, bangsa Indonesia, bahkan juga dunia, adalah kita sering memanggil beliau dengan Kang Golagong. Mungkin semua kenal ya, Akang Golagong. Nama panjangnya siapa Mas? Mas Heri Hendrayana Haris. Heri Hendrayana Haris. Nah, itu nama lengkapnya ya. Tapi nama populernya adalah Golagong. Nah, dulu waktu saya SMP, SMA, kita sangat hafal betul dengan karya beliau, yaitu Balada Siroy ya. Balada Siroy. Dulu juga seangkatan dengan Hilman, karyanya Lupus gitu ya. Lupus. Sekarang kita berada ya di tempat yang dibangun oleh Akang Golagong, yaitu Rumah Dunia. Rumahku, rumah dunia, ku bangun dengan kata-kata. Hari ini kita tidak mendapatkan pencerahan inspirasi langsung dari Akang Golagong, tapi kita akan melihat seperti apa sih Akang Golagong ini dari orang-orang yang berada di sekitar beliau. Alhamdulillah, sore ini ada Mas Abdul Salam. Ini adalah presidennya. Presidennya Rumah Dunia gitu ya, Rumah Dunia. Samping kita ada Pak Alwi, Akang Alwi. Beliau alumni pertama. Alumni pertama Rumah Dunia. Nah, di sini juga ada nih Pak Epi nih. Nah, ini maaf ya, ininya nggak cukup. Nah, ini produknya nggak cukup ya. Ini Kang Epi. Kang Epi ini adalah masyarakat yang ada di sekitaran komplek Rumah Dunia ini. Nah, baik, kita akan mendapatkan inspirasi sisi lain dari Kang Golagong. Kang Golagong, nanti tonton ya. Mudah-mudahan nanti kami juga akan bisa berjumpa langsung dengan Kang Golagong, yang mana beliau sekarang sibuk banget ya. Sibuk banget sebagai duta bacanya Indonesia. Sekarang lagi berada di Lubuk Linggau. Lubuk Linggau ya. Beliau menginspirasi masyarakat kita di bidang literasi, di bidang bagaimana minat anak-anak terhadap buku, masyarakat begitu ya, melek terhadap perkembangan literasi yang ada di Indonesia gitu ya. Baik, Mas Abdul Salam. Kamu mau tanya nih? Iya, serius amat ya. Enggak, itu santai aja. Itu santai aja. Gimana? Udah berapa lama sih Mas Abdul Salam di sini? Jadi kalau berapa lama saya di Rumah Dunia? Saya di Rumah Dunia sejak SMA kelas 1. Waduh. Tepatnya pada tahun 2008, bulannya bulan Juni. 2008 bulan Juni. Bulan Juni. Tanggalnya kan nggak? Tanggalnya agak lupa. Bulan Juni tahun 2008. Tahun 2008 ya. Tahun 2008 berarti udah berapa tahun tuh? Sampai sekarang 2022 hampir kurang lebih 14 tahun. Berarti udah punya anak 5. 1. Jadi waktu SMA kelas 1 bergabung dan sekarang sudah punya anak 1. Masih setia untuk melakukan edukasi di sini ya bersama Golagong. Oke. Terus apa sih menurut Mas Abdul Salam sosoknya Golagong itu seperti apa sih? Iya. Kalau di mata saya selama 14 tahun ikut atau belajar lah, tepatnya belajar sama Mas Golagong ini, di mata saya ini dia sosok orang tua sekaligus guru. Oh, sosok orang tua ya? Orang tua dia guru. Beliau kalau mengajarkan sesuatu kepada kita, dia full. Oh, full. Maksudnya dia keluarkan semuanya. Materi kita tidak diminta, tapi dia memberikan materinya, memberikan ilmunya, memberikan waktunya sebagai guru. Memang dia luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Betul, totalitas ya. Saya Pak tidak ada hubungan darah secara kekeluargaan, cuman hanya hubungan ideologi aja. Waduh. Karena kami sama-sama, saya belajar, beliau mengajar. Saya orang yang pengen belajar, dia banyak ilmunya untuk mengajarkan. Waduh. Gitu. Maka saya ikut belajar 14 tahun itu. Beliau kalau datang ke satu tempat, dia kadang-kadang yang nyetir tangan satu. Yuk olahraga pagi, badminton, sebelum badminton sarapan. Sarapan dulu, karena tubuh yang sehat itu akan mudah beraktivitas apapun. Oh, itu yang ditanamkan oleh Mas Golagong. Jadi pagi-pagi itu kita dibawa ke gor, lapangan olahraga, beliau nyetir, kita sarapan,
koknya dia yang beli, lapangannya dia yang bayar, jadi full. Cuma pulang kita yang penting ikut aja berolahraga. Ikut olahraga. Begitu dia untuk membina ya, membimbing. Begitupun ketika saya ketika diajak ke luar negeri beberapa kali. Gitu. Beliau mengajarkan itu emang full. Membimbing itu bagaimana kamu harus beli tiket untuk bisa keliling Singapura, diajarkan langsung bagaimana transaksinya, tempatnya, mengenalnya, komunikasinya, gitu. Jadi beliau memang menuntun tidak hanya menunjuk, lalu tapi betul-betul orang betul-betul membimbing ya, mencontohkan langsung. Itu yang menurut saya tidak hanya sebuah normatif awang-awang kamu begini ya. Tapi dia terjun langsung. Kalau kita salah diajarkan, kalau nggak tahu ditunjukkan. Wow. Bahkan gini Pak, sebagai seorang guru biasanya kita ada sisi tidak egaliter. Gitu ya. Ada rasa sungkan. Dia guru, gue murid, nggak mungkin dong kita satu makan satu nampan. Beliau enggak. Satu nampan. Pokoknya kalau saya selama 14 tahun di rumah dia, apa yang saya makan lu makan. Gitu. Kalau lu nggak suka makanan apa yang gue ada di rumah bisa keluar. Tapi kalau kita makan satu meja bareng. Jadi makan sama-sama. Apa yang ada itu kita makan. Apa nggak ada ya kita nggak makan. Nggak makan. Sama-sama berjuang ya. Maksudnya berjuang. Artinya gini, beliau mengorbankan dapurnya, apa yang dia cari rezeki itu kita makan dengan gratis. Oh iya. Kalau kita makan di luar, ngontrak di luar, bayar tempat. Saya di rumah dunia itu serba gratis, tempat gratis, makan gratis, ilmu gratis. Itu sejak kelas 1 itu ya? Sejak kelas 1 sudah tahun di sini ya? Sudah di sini. Berarti secara formal ilmu dapat di sekolah. Di sekolah. Tapi ilmu yang kehidupan, ilmu kemasyarakatan, ilmu seni, ilmu literasi dapat langsung dari sini. Mas Golagong. Luar biasa. Hari ini yang ada di dalam jiwa saya itu tidak bisa lepas ke urusan sosial Pak. Oh, yang karena sudah ditanamkan oleh. Misalnya apapun Mas Golagong gini. Kalau dia datang ke sebuah tempat, ada tempat yang sepi, ada tempat yang ramai, dia pilih yang sepi. Jadi ada orang, ada tempat yang nggak ada pembelinya, ada yang satu tempat pembelinya banyak. Dia mengorbankan untuk kita dukung yang pembelinya masih sedikit. Oke. Paham saya itu. Sekarang misalnya bertamuran swalayan besar, gitu ya. Sekarang ada warung-warung kecil. Ayo kita beli di warung kecil lagi. Beliau, wah ini dalam ini ya. Beliau kalau ada bajar, dia sengaja memang mendukung anak-anak yang sedang belajar berjualan. Dia beliin itu, mau jualan buku, mau jualan apa dia beliin. Butuh nggak butuh sebenarnya bagi beliau. Iya. Tetapi untuk mendukung supaya memang dia berani berjualan, berani berentrepreneur dia, maka dia beli. Sampai rumah dia bisa dibagikan ke saya, bisa bagian ke teman-teman yang lain. Jadi cara mendukung dia, ada yang menawarkan buku, yuk beli. Butuh nggak butuh bagi dia. Yang penting ini memancing ya, memancing supaya orang untuk mau membaca. Dan dia menyadari betul bahwa posisinya hari ini itu besar dari para pembelinya buku dia. Oke. Jadi kalau dia ada yang menawarkan buku, dia masih pemula, dia beli. Tujuannya bukan untuk dia butuh atau tidak butuh, tetapi pertama dia mendukung, kedua dia menyadari bahwa besarnya hari ini saya, gitu, adanya hari ini saya, itu dari pembeli-pembeli saya yang mungkin tidak bisa disebutkan. Maka saya membalas jasa orang-orang yang pernah membeli buku dia dengan membeli para penulis-penulis yang begitu cara dia untuk mengungkapkan yang sudah diberikan oleh orang kepada beliau. Makanya kalau sama beliau jangan jadi pembisnis kalau beliau. Jadi ini pelajaran juga bagi kita. Kalau beli buku jangan pernah tawar-tawar deh. Kemudian kalau mau membuat buku berkarya jangan diutamakan unsur bisnisnya ya. Tapi adalah unsur ilmu pengetahuannya, unsur edukasinya gitu ya. Jadi, sekarang orang berbisnis membuat buku kadang-kadang kan bisnis tuh. Bikin kayak yang kan ada tuh yang di online itu, misalnya panduan tentang apa dijual. Isinya sebenarnya nggak terlalu ini, cuman dijual sedemikian, dikemas sedemikian rupa ya. Ilmunya nggak terlalu banyak. Kalau Mas Golagong memang substansi ilmunya yang ada di situ ya. Ambillah ilmunya gitu, baca ilmunya gitu. Karena itu belilah buku, jangan pernah berharap kita mendapatkan imbalan dari buku tersebut. Jadi kalau ada yang membeli ya itu sesuai dengan harganya. Memang untuk buku itu memang dicetak begitu, tapi bukan tujuan utamanya untuk bisnis. Jadi Mas Golagong gini, satu hari Mas Golagong itu pernah jualan buku, namanya Kedai Jawara.
Kedai Jawara di mana tuh? Di dalam. Di dalam. Di Kedai Jawara. Kedai Jawara. Belajar berbisnis tapi jiwanya sosial. Jadi Mas Gulago mencoba untuk bisnis tetapi jiwanya sosial. Jiwanya sosial. Ketika dia ngambil buku dari Gramedia untuk dijual, ketika ada temennya dikasih, temennya dikasih. Ketika harus laporan ke Gramed, bayar. Malah kok keuangan dengan ini nggak balance gitu. Dia nggak menyadari setiap ada orang yang datang karena dia senang banget. Iya, betul, kalau betul, apalagi betul. dia mengaku senang baca, dia kasih gitu. Nah, dia biasa sampai akhirnya ketika di pembukuan akhir tahun, ketika pelaporan itu kok nggak balance nombok antara buku dengan ini. Ternyata memang keseringan beliau, jiwa beliau ketika ada orang datang nggak bisa menahan diri untuk tidak membagi. Iya, jadi memang di jiwanya terbentuk, bukan berarti dia ria dengan karya dia, tapi memang ayo kita sama-sama membaca. Ayo dengan membaca kita bisa maju, bisa lebih cerdas gitu ya. Jadi dia mengutamakan bahwa sisi manfaat bukunya. Manfaat bukunya kalau orang baca buku dia bisa merubah dirinya, bisa merubah pemikirannya, bisa berpikir lebih maju. Itu yang diutamakan. Urusan ekonominya dia pikirin lagi lah. Betul. Gimana cara nutupnya tuh ke Gramedia gitu. Seperti itu. Jadi sisi lain beliau memang jiwa sosialnya jiwa sosial sangat tinggi ya, terutama dalam konteks literasi, gitu ya, dalam konteks edukasi gitu ya, karena dengan buku lah kita untuk bisa cerdas, dengan buku lah kita untuk bisa maju, itu untuk berubah. Saya ingat Pak, ketika beliau belum jadi duta baca, saya beberapa kali ikut tur semacam ini, tur keliling Jawa Barat, keliling dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Beliau kalau saya perhatikan emang luar biasa. Tidur di emperan bersama saya, tidur di peron untuk mengejar dari kereta Semarang menuju Jawa Timur, menuju Blitar. Kita tidur di peron. Beliau menurut saya luar biasa amat memperjuangkan ini. Sebenarnya apa yang dia inginkan sebenarnya di di kegiatan dia, karena emang nggak dapat uang. Jadi Mas Salam pernah dibawa oleh Mas Gulagong ya? Nah, terus gimana tuh? Jadi Mas Gulagong tuh gini, saya kuliah tapi emang cuman konteksnya di ruang. Di ruang ya yang begitu-begitu saja. Mas Gulagong mengajarkan saya mengenalin, karena banyak orang yang gini, dia besar tetapi tidak mengenali lingkungan sekitarnya. Akhirnya ketika dia besar, dia hal-hal humanistiknya nggak ada. Karena merasa besar ya cukup dari dirinya. Besar dengan dirinya sendiri, tapi nggak bisa berdampak terhadap lingkungan. Bahkan ada beberapa misalkan orang luar negeri ketika melihat pulang ke Indonesia, kok Indonesia buruk amat. Padahal kita tidak bisa belum melihat bagaimana Indonesia secara luas. Secara kulturnya, bagaimana kebiasaannya, bagaimana masyarakatnya. Tetapi ketika orang datang ke luar negeri, pulang ke dalam negeri, merasa bahwa luar negeri lebih keren. Gitu. Jadi pikirannya Eropa sentris. Mas Gulagong pengen mengenalkan kamu tetap orang Indonesia ketika kamu datang kemanapun, bahwa inilah kultur kita. Kalau kita pengen maju, ya benahi dari sini. Tidak lalu judgement bahwa yang luar itu lebih keren, yang dalam itu tidak keren daripada yang di luar gitu. Kadang-kadang kita menjadi inlander ya, menjadi rendah diri sendiri gitu, nggak terbentuk kepercayaan diri gitu ya, seolah-olah orang luar lebih hebat, padahal kita sendiri yang tidak mengedukasi diri gitu ya, kita sendiri yang tidak mengupgrade, tidak membaca sebenarnya, padahal kita lebih cerdas juga dari orang luar sebenarnya gitu kan. Tapi sosok rendah dirinya. Yang terbentuk rendah diri ya. Iya betul. Jadi rendah dirinya karena nggak ada kepercayaan. Tidak percayaan diri. Kepercayaan diri tidak terbentuk kan tidak ada kompetensi kan. Kompetensi terbentuk kan dari membaca. Salah satunya. Betul. Iya betul Pak. Jadi kalau kembali lagi ke sosok Mas Gong, saya sih di angkatan saya di rumah Pak. Di angkatan saya di rumah itu saya ya tidak lebih, bukan maksudnya tidak lebih baik, artinya seangkatan saya itu ada yang kerja di cleaning service, ada yang nongkrong saja, ada yang jadi petani. Saya anak petani Pak. Bapak saya nggak bisa baca teks bahasa Latin, ibu saya juga nggak bisa baca teks Latin, gitu. Artinya bisa dikatakan bahwa ibu bapak saya buta huruf. Karena memang dulu tidak memikirkan untuk membaca itu. Tetapi ketika saya datang ke Rumah Dunia, saya dibawa untuk bagaimana sadar bahwa ilmu pengetahuan itu akan membawa kehidupan kita secara pribadi, keluarga kita itu akan lebih baik. Itu akan lebih baik ya. Maka lingkungan di Rumah Dunia membentuk itu. Jadi
lingkungan rumah dan ini membentuk karakter dan perkembangannya Mas Salam ya, iya, teman-teman lainnya gitu ya. Nah, bagaimana seorang yang tinggal di kampung, sisi sisi mindernya yang tinggi, gitu ya, sisi lugunya yang tinggi, tapi ketika kita dihadapkan misal ketemu dengan bapak nih, tiba-tiba kita harus ngomong, kan kita bingung ngomong apa gitu. Sedangkan saya lagi saya udah tahu bahwa teman-teman di Rumah Dunia ini cerdas-cerdas. Tapi kita harus siap gitu. Nggak ada. Makanya tadi pura-pura saya nggak siap saja sebenarnya gitu. Karena saya udah pernah kesini juga. Saya 4 tahun yang lalu sudah kesini waktu peluncuran buku teman saya itu Rianto El Haris, itu teman saya benar itu ya. Kita dulu satu kampus dulu, satu kampus. Jadi kita sama-sama hobi menulis gitu kan. Saya pernah ke sini. Nah, saya udah lihat bahwa memang alumninya Rumah Dunia itu cerdas-cerdas, pemahamannya tentang kehidupan, tentang pengetahuan, diajak ngomong apapun lancar, ngalir kan. Jadi kita datang ke sini juga harus memiliki siap-siap juga kan. Karena tapi mereka itu semuanya itu adalah sangat rendah hati, bukan rendah diri ya, sangat rendah hati, pura-pura nggak ngerti, pura-pura lugu. Jadi ketika diajak diskusi hantam sudah kan. Ini contohnya ya, ini contohnya beliau sejak kelas salah satu SMA sudah berada di Rumah Dunia. Nah, sekarang beliau jadi presiden Rumah Dunia. Mudah-mudahan nanti jadi presiden Indonesia kan. Amin. Oke, Mas Salam. Ya, sekarang kita cerita bagaimana sih aktivitas di sini sekarang? Iya. Jadi di sini tuh regenerasi, Pak. Oh, udah regenerasi. Jadi ada teman-teman kita yang alhamdulillah dari sini yang awalnya ekonominya di menengah ke bawah bisa menjadi menengah ke atas. Alhamdulillah. Jadi yang di sini alhamdulillah ada yang jadi guru, ada yang jadi dosen, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi diplomat juga ada. Diplomat juga ada gitu. Olahragawan juga ada ya. Olahragawan juga ada. Jadi teman-teman di sini yang lebih banyak sih wartawan. Oh, wartawan. Karena memang basicnya juga ada juga ya wartawan. Ini adiknya di Sindo. Oh, di Sindo. Alumni dari sini. Pertama Mas. Pertama juga. Bareng dengan Mas. Malah beliau dulu. Ini dulu masih jahiliyah, Pak. Jadi ketika adiknya udah benar bahwa ketika di sini tuh ada hal-hal yang bisa merubah dirinya, maka ikut gabung. Beliau dulu diamanatin untuk mengelola namanya Jenderal Kecil. Oh, Jenderal Kecil. Maksudnya untuk membina anak-anak. Untuk membina anak-anak kecil. Kebutuhan, butuh apa. Beliau. Tapi di sini kayak TK, PAUD itu ada juga, tapi bukan dulu. Ada. Itu. Tapi memang resmi. Oh, resmi ya. Cuma Mas Gwalagong dengan masyarakatnya belum pemikiran. Kalau Mas Gong udah baca Hal Gardner ya, udah baca bapak-bapak pendidikan, artinya ketika anak-anak kecil ini tidak boleh diajarkan langsung untuk membaca. Oh, main-main dulu. Main-main aja ya, biar dia senang. Ya, motoriknya berjalan dulu kan, jangan. Betul, saya juga begitu. Nggak boleh anak tuh ditekan dulu. Karena nanti dia akan stres. Di sini enggak. Orang enjoy main-main ya. Orang tua pengen ketika dia lulus TK itu udah bisa baca. Oh ya, karena ditanya kan dari Rumahnya Dunia apa yang didapat? Cuman dapat main doang. Jadi persepsi yang terbentuk masih ini ya. Karena maunya 2 kali 2 udah berapa gitu ya. Membaca ini apa udah bisa gitu ya. Padahal itu bisa mengikuti nanti di selanjutnya ya. Ada tahap-tahap selanjutnya, tapi ketika di masyarakat, wah di situ mah main terus nggak pernah ini gitu. Kapan belajarnya gitu kan? Kapan ini akhirnya mungkin orang tua di sini tuntutannya pengen tapi Mas Gwalagong secara hati kalau karena memang yang terbentuk seperti itu kita kan dimanapun saya lihat itu kalau anak-anak tuh dijejali kan langsung dengan membaca langsung dengan harus tahu tambah kurang gitu ya, tahu dengan ilmunya macam-macam lah kan. Itu yang akhirnya kasihan ke psikologis ke depannya dia akhirnya nggak mau baca ya karena sudah capek duluan gitu, nggak mau untuk belajar. Ini bagus ya bagi ibu-ibu teman-teman terutama orang tua ya, orang tua yang punya anak-anak kecil. Ini ada yang dikembangkan di sini literasi untuk jenderal kecil namanya ya. Jadi untuk anakmu yang usianya masih kecil ya biarkan dia bermain dulu. Bermain, dia mengenal lingkungan, dia enjoy dengan alam, enjoy dengan temannya begitu ya, belajar interaksi dengan sesama teman, interaksi dengan alam, dengan orang yang lebih tua gitu kan, dengan bangunan macam-macam ya. Nah, nanti seiring sejalan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan usianya baru nanti dimasukin pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Jadi anak itu juga tumbuh tidak dengan keterpaksaan.
gitu ya. Betul. Tidak tumbuh dengan dia tuh dituntut harus bisa ilmu-ilmu yang berat-berat gitu ya. Kalau ada istilah ini mah Pak, peribahasa Cina itu, kita tuh ketika nandur padi itu jangan paksakan padi itu untuk cepat tumbuh gitu ya, biarlah dialami tumbuhnya ya. Kalau kita mencoba untuk cepat tumbuh, akhirnya tercerabut akarnya, akhirnya mati, nggak kuat. Dia pondasinya dulu ya dibangunnya, dulu alamiah. Dia berjalan dulu, setelah itu dia berkembang, motoriknya berkembang, kinestetiknya berkembang. Oke, Mas Salam, itu sebenarnya ini banyak kita gali ya. Ini sebenarnya parenting ya, parenting untuk orang tua dalam mendidik anak-anak ya. Nah, nanti sebenarnya kalau mau kita kupas ini banyak sekali kembangannya. Nanti cuman ini kita kan mau melihat segmen-segmen biar teman-teman nanti juga tergugah peduli ya ke Rumah Dunia ini begitu ya. Banyak hal yang bisa kita gali. Sekarang kita mau tanya lagi. Boleh. Aktivitasnya sekarang dulu kan itu dulu ya channel kecil. Sekarang apa sih di lingkungan sekarang yang lagi berkembang itu apa ya? Jadi aktivitas di sini ada perubahan-perubahan ya. Memang tentu gitu. Di sini kalau untuk kelas menulis Rumah Dunia masih tetap berjalan. Masih berjalan. Memang kita core-nya di situ mengajarkan orang untuk mau membaca, untuk mau menulis. Membaca, menulis ya. Itu juga tujuannya supaya paradigma kita yang selama ini memang menyelesaikan sesuatu itu dengan kekerasan, dengan golok, dengan apa, diubah. Kalau orang menyelesaikan sesuatu itu, kalau bacaan akhirnya emosional tuh termanage. Orang kalau emosional. Orang kalau otaknya kosong, apapun sesuatu fisik, itu fisik. Palingnya fisik. Tapi kalau orang senang baca, termanage emosinya dengan rasa, dengan humanis. Terus melakukan perlawanan atau bisa mengkritis, itu tidak lagi dengan marah-marah. Tapi dengan argumentasi elegan. Dengan menulis di koran. Gitu. Itu yang kedewasaan kedewasaan itu core yang yang dibangun Rumah Dunia supaya teman-teman. Itu dari apa? Tingkatan enggak ada apanya, batasan kelasnya itu. Kalau kelas Mas Golagong mah itu dari SMA, mahasiswa dan sampai ke atas. Sampai ke atas. Bahkan ada ibu-ibu yang 60 tahun karena sudah tidak punya aktivitas dan punya impian pengen bisa menulis, akhirnya gabung. Gitu, daripada nggak ada waktu gitu, waktu luangnya banyak diisi untuk lebih. Ini kan ini masalah, berarti kan juga banyak tingkatan, berarti kan ini beragam ini ya. Mungkin ada yang sudah mahir menulis, mungkin juga udah ada yang bikin puisi. Ada kelas tertentu nggak? Mungkin dia udah merasa bisa menulis opini nih, atau udah bisa menulis cerpen nih. Ada kelas khusus juga? Ada. Jadi memang ketika di kelas menulis ini Pak, sebelum kita masuk ada semacam kayak psikotes lah. Psikotes. Jadi maksudnya gini, teman-teman kita minta karyanya. Menyerahkan karya. Dilihat dulu ya. Dilihat dulu. Jangan dari kita ya. Enggak. Betul. Jadi kita minta apa yang diminta, ke cerpen, minta puisi, minta terus berita gitu. Dari 3 tulisan yang diserahkan, sebenarnya dia itu lebih unggul di mana? Terus punya kekurangan semacam apa? Kalau dia ternyata dulu idenya udah bagus ngalir, tetapi secara EYD berantakan. Berarti dia punya kekurangan, tidak memahami ejaan yang disempurnakan. Ada yang ejaannya sempurna bagus, tetapi idenya tersendat-sendat, loncat-loncat. Berarti ini anak atau si peserta didik yang akan belajar sudah punya idenya, tetapi idenya belum terstruktur. Gitu. Ada orang menuangkan ide itu sampai 5 halaman, 6 halaman. Sampai ibaratnya kalau kita menyiram air ke tanaman itu busuk. Karena kita sebenarnya ada banyak hal yang tidak harus diungkapkan di situ, tapi tulis semua. Dimasukin semua gitu ya. Semua gitu. Tidak terstruktur gitu ya. Akhirnya mana sih esensinya gitu? Karena kita banyak kesalahan. Ingin mau panjang aja ini, panjang. Tiba-tiba mau panjang lah, bukunya mau tebal. Ketika minta editing dong, ini sebenarnya naskahnya bagus, dia nggak ngerti. Berarti anak ini tinggal kita kasih bahwa untuk menulis harus ada editing. Editingnya semacam apa? Ada kata-kata yang terlalu rimbun, yang ini kita pangkas supaya memang si karya itu enak dinikmati. Jadi ada 3 tahapan Pak kalau di sini itu. Apa tuh? Tahapannya tadi itu menyerahkan berita. Menyerahkan karya dulu. Ya, kedua kita seleksi, evaluasi. Yang ketiga, itu akan jadi bahan obrolan. Untuk men-treatment dia ya. Kadang-kadang kalau udah kayak gitu, dia menyadari kesalahannya. Kekurangannya. Habis itu setelah masuk karya praktek. Dia bagaimana yang ilmu? Berarti diberikan ilmu dulu kan? Diajarin teorinya. Nanti dia mulai memperbaiki di mana kelemahan dia tadi. Jadi kita kadang-kadang bawa mereka
Yuk kalau untuk wawancara lapangan alun-alun ke pusat pusat perbelanjaan. Pokoknya apa namanya pusat pabrik lah ya, ruang pabrik. Kita ajak ke mereka untuk ke sana. Itu tujuannya apa itu sebenarnya? Tujuan melatih mereka si calon-calon penulis. KPK-nya. Kadang-kadang ketika dia menulis betul-betul objek langsungnya dilihat gitu ya. Misalnya melihat misalnya masalah sosial di perkampungan gitu ya, langsung dilihat dulu. Kadang-kadang ada yang gini, dia jualan, misalkan jualan di alun-alun, jualan apa? Jualan es. Kita wawancara tuh, kita dikasih ilmunya 5W1H, digali. Ternyata dia punya sosok humanis banget. Dia memperjuangkan anaknya yang ditinggal oleh suaminya misalkan, dan menafkahi anaknya cuman hanya berjualan di situ. Anaknya masih kecil, sekolah nggak Pak? Sekolah nggak Bu? Anak saya nggak sekolah karena memang malu, secara postur terlalu tinggi, udah gitu. Tapi dia di kelas bawah, misalnya kedua ketiga hari minder. Nah, yang kayak gini-gini informasi ini yang kita gali itu diberitahu ke orang. Jadi ada sisi humanis. Ada sisi humanis gitu. Oke lah. Teman-teman. Ntar, berarti ini nggak ada dibayar ya? Maksudnya tidak ada, orang tuh nggak bayar kan? Nih, awalnya gini Pak, semua tidak ada yang bayar, free. Free. Tetapi ternyata orang kita itu ketika free itu tidak ada tanggung jawab. Iya benar-benar dia, gitu. Benar-benar ya. Mental itu. Kita free kalau teman-teman di rumah dunia nih mau menaikkan kapasitas, dia ikut ke Tempo bayar 1.500.000. Ketika dia nggak ikut satu kali rugi dong. Kita cuma 6 pertemuan 1.500.000 misalkan gitu ya. Nah di kita gratis, mentang-mentang gratis, akhirnya cuma-cuma lah, mau datang mau kagak saya nggak bayar. Jadi nggak menghargai waktu, nggak menghargai orang juga. Padahal Mas Kulagong waktunya juga banyak kan? Banyak untuk yang mau dia lakukan gitu kan. Ini demi dia menunggu orang datang, akhirnya nggak ada yang datang. Gitu. Akhirnya kita berlakukan untuk setiap teman-teman yang mau ikut kelas ini infak bahasanya. Infak 100.000 dia dapat buku. Jadi infak 100.000 itu 50.000 itu untuk buku, 50.000 untuk operasional rumah dunia. Pengembangan rumah dunia ya. Kadang-kadang 50.000 itu ketika kita diskusi semacam ini, ada orang lewat nih, digorengin apa, ya pakai uang itu. Ya. Buat teman-teman takutnya ada yang mau datang ke sini tapi belum belum makan siang, gitu belum minum. Kita pakai itu untuk bareng-bareng untuk bersamaan lah ya. Tapi untuk ke kantong masuk nggak ada. Kalau sekarang berapa itu infaknya? Tetap masih 100.000. Jadi teman-teman, bagi yang mau dari manapun ya di seluruh Indonesia, kalau mau datang untuk meningkatkan kapasitas menulisnya atau literasinya, bisa datang ke sini langsung ya. Itu nggak ada kok, free sebenarnya. Tapi kalau kena free ini, selama ini orang tidak menghargai waktu, tidak menghargai juga tutor-tutor yang ada di sini, akhirnya diperlakukan infak ya. Infak ini bukan juga untuk diambil untuk bisnis kan, enggak, tapi lebih untuk dikembalikan untuk komunitas lagi gitu ya. Nah, silakan datang untuk belajar ke sini. Di sini juga ada pondokan kan? Di sini kalau mau nginep bisa, di dalam ada. Pernah ke dalam? Saya udah pernah ke dalam ya. Di dalam ada. Di sini juga teman-teman biasanya kalau datang dari luar kota bisa nginep di dalam juga bisa kita sediakan. Gitu. Pokoknya Mas Kulagong ini sangat membumi lah gitu ya, sangat membumi, dari manapun datang dia akan open untuk mengajari apapun ilmu yang ada dari beliau, dan tidak ada sedikit pun ditutupi ya, tumpahi semua gitu ya. Nah, ini yang sudah dirasakan langsung oleh Presiden Rumah Dunia, Mas Salam.